Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala puji bagi Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Wassalatu wassalamu alal habibil mujtaba. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul pilihan, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, kepada keluarga dan para sahabatnya. Mereka adalah orang-orang yang jujur dan menunaikan janji. Dalam sebuah hadis Nabi berpesan, man syahidal janazata, siapa yang menghadiri jenazah hatta tusalla alaiha, sampai ikut salat jenazah 4 takbir, lahu qirat, dapat 1 qirat. Wa man syahidal janazata hatta tudfana, siapa yang menyaksikan jenazah sampai di liang lahat, liang kubur, ikut menguburkan, lahu qiratan, dapat 2 qirat. Sahabat bertanya, wa mal qiratan ya Rasulullah? 2 qirat itu apa wahai Rasulullah? Rasul menjawab, mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Sekali-sekali, mungkin orang lain sulit, tapi kalau keluarga kita bisa minta izin, coba ikut masuk ke liang lahat, pegang jenazah. Paling tidak ada 3 orang atau 4 orang yang memegang, 1 ujung kaki, 1 pinggang, 1 kepala, atau berempat, pegang, letakkan ke dalam liang lahat, digali di tepi kubur, diarahkan ke pinggir, ke tepi, hidung jenazah dibuka kain penutup, ditempelkan. Tidak boleh ada batas antara hidung jenazah ke tanah, mengena tanah. Pada tulang bagian sisi belakang dengan tanah liat yang dibuat bulatan-bulatan, supaya jasadnya miring ke arah kiblat. Kepala di sebelah kanan, kaki di sebelah kiri, kiblat ke depan. Arahkan. Setelah itu ditutup dengan papan, ditimbun dari atas. Sulit kalau tidak pernah merasakannya. Lam ya'rif man lam yadhuq, orang yang tidak pernah merasakannya sulit untuk menceritakan apa yang terasa di situ. Berapa banyak orang yang bertaubat, awalnya saya ini orang peminum khamar, sakau, macam-macam sudah saya lakukan Ustaz, tapi kemudian saya bertaubat. Di mana kamu menemukan titik balik taubatmu? Pada saat almarhumah ibu meninggal dunia, saya turun ke bawah, saya letakkan jenazahnya. Disitulah baru saya sadar, ternyata kotak 1 kali 2 meter itu membuat orang menjadi sadar. Makanya dulu dari kalangan salaf disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitabnya Tanbihul Mughtarrin, peringatan bagi orang yang tertipu dengan dunia. Mereka gali di dalam rumah mereka lubang, dan di tengah malam mereka tahajud di lubang itu. Supaya apa? Sunyi, sepi, merasakan mati sebelum mati. Mutu qabla an tamutu, mati sebelum mati. Ketika Fatimah meninggal dunia, Fatimah adalah istri Abu Talib, ibu kandung Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nabi SAW yang menggali kuburnya di Baqi, di samping Masjid Nabawi. Setelah Nabi menggali kuburnya, Nabi masuk ke dalam dan mendoakannya. Apa maknanya? Nabi yang hebat, yang luar biasa, yang diberikan Allah keutamaan, wa innaka ala khuluqin azim, akhlakmu luar biasa. Tapi dia tidak ingin hanya sekedar mendengar cerita. Ketika Ustaz bercerita tentang mati, ingatlah liang kubur, tapi kita tak pernah merasakannya. Masuk kita ke dalam, kita letakkan jenazah. Bayangkan ketika semua orang pulang, tidak ada satupun, telinga kita mendengar suara gesekan sendal, terompah, kayu, sepatu mereka di atas. Terdengar gesekan mereka pulang, jauh, sepi, sunyi. Siapa yang menemani kita di dalam? Yang menemani hanya amal. Kalau sempat melangkahkan kaki datang ke masjid, sempat-sempatkan tangan mengusap kepala anak yatim, sebagian dari gaji berikan beras, sampaikan kepada fakir miskin, du'afa, belikan kain, datang ke panti jompo. Itulah yang akan menolong kamu datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dulu kamu lahir sendirian, maka menghadap Allah pun datang sendirian. Dulu datang tidak ada sehelai benang, kalau bukan karena kasih sayang orang, dia tutup auratmu dengan kain kafan, maka kau pun juga akan datang menghadap Allah dalam keadaan telanjang. Oleh sebab itu, maka alam kubur salah satu doa yang tak pernah hilang di ujung doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Selamatkan dari azab kubur. Nabi SAW sampai mencabut pelepah korma dan menancapkannya. Kenapa mereka ya Rasulullah? Mereka diazab, kata Rasulullah. Azabnya tidak besar, karena dosa kecil saja. Buang air kecil, tidak cebok, kemudian la yastatir, tidak menutup auratnya. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka Nabi SAW peringatkan ini sampai dalam bentuk praktek langsung dilihat oleh jamaah, tidak hanya bicara,
untuk menunjukkan bahwa kita akan mati dan ruang itu, tempat itu pasti akan kita diami. Semoga menjadi titik awal untuk bertobat, bermanfaat dunia akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.